Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan dunia guru, serta honorer, dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang merupakan satu kabar gembira, kabar sukacita untuk seluruh honorer, yang mana menjelang menuju impiannya menjadi aparatur sipil negara, ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer dengan pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah menjadi payung hukum perlindungan honorer dan jaminan penataan honorer ke depan. Disampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengubah nasib honorer, diangkat jadi P3K dan dapat jaminan khusus dari pemerintah. Ini satu hal yang sangat menyentuh dan sangat menggembirakan seluruh tenaga honorer. Dengan pengesahan Undang-Undang ASN ini, maka benar-benar mengubah nasib honorer dan diangkat menjadi P3K dan mendapatkan jaminan khusus dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, kira-kira apa kabar yang menggembirakan ini? Ada apa dengan jaminan khusus honorer dan P3K dari pemerintah? Mari kita simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi yang merupakan kabar sukacita untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia, di mana setelah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu lalu, benar-benar bisa mengubah nasib honorer. Sebab Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Komisi 2 DPR RI telah berkomitmen akan terus memperjuangkan nasib honorer agar bisa dilantik menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itulah satu hal yang dapat dirasakan oleh seluruh honorer nantinya setelah pengesahan Undang-Undang ASN terbaru 2023. Selain diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, honorer yang berhasil lolos juga akan memperoleh jaminan khusus dari pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, selain diangkat menjadi P3K, honorer yang berhasil lolos juga akan memperoleh jaminan khusus dari pemerintah. Nah, tentu ini jaminan khusus yang apa dan bagaimana? Itulah hal yang perlu kita ketahui pada informasi ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa nanti akan ada mekanisme tertentu dalam perubahan honorer menjadi P3K atau perubahan khusus honorer setelah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara benar-benar memang menjadi hal yang ditunggu, khususnya untuk para tenaga honorer, karena di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru 2023 tersebut, penentu nasib honorer terdapat pasal-pasal atau poin-poin yang menentukannya sehingga bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Terutama pasal pegangan honorer adalah pasal 66 dan pasal 67. Sebab dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini penataan honorer akan dibahas lebih terperinci, termasuk penghapusan status pada Desember 2024 nantinya. Selain itu juga diangkatkan honorer menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga memberi kesempatan karena hak pegawai P3K akan diperjuangkan.
sehingga tidak ada kesenjangan dengan pegawai negeri sipil atau dengan istilah lain, antara P3K dan PNS tidak ada dikotomi lagi. Jadi tidak ada perbedaan. Sama, satu payung hukum adalah ASN, karirnya jelas, statur kerjanya jelas, penghasilan dan gajinya tetap, tunjangannya juga jelas, dan hal lainnya termasuk pensiunan. Jadi nanti ada P3K penuh waktu atau istilah P3K full time atau P3K paruh waktu atau P3K part time. Ini kata Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal. Ia juga memberikan satu penjelasan bahwa dalam hal tersebut tengah dibahas dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Apakah nantinya P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu? P3K part time atau P3K full time? Samsur Rizal juga menjelaskan bahwa P3K akan memperoleh jaminan khusus, yaitu berupa uang pensiun. Jadi jaminan khusus ini selama ini itu baru terungkap dan muncul setelah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi payung hukum bagi honorer dan P3K. Kalau sebelumnya hanya sebatas wacana, akan ada, dan akan ada. Tetapi dengan disahkannya Undang-Undang ASN 3 Oktober 2023, maka jelas jaminan khusus untuk P3K itu telah tertuang di dalam Undang-Undang ASN 2023, yaitu jaminan uang pensiun seperti pegawai negeri sipil atau PNS. Uang pensiun yang diterima oleh P3K ini menyamakan kedudukannya seperti pegawai negeri sipil. Namun skema pensiun yang digunakan berbeda. Pegawai P3K itu insya Allah akan kita usahakan dapat uang pensiun dan boleh meniti karirnya dengan jabatan-jabatan tertentu. Tidak ada beda antara pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K pungkasnya. Sama statusnya aparatur sipil negara. Bukan hanya itu saja, P3K juga berhak atas kenaikan gaji sebesar 8% dari pemerintah yang mulai berlaku tahun 2024. Dengan demikian Bapak Ibu, ini adalah sudah satu bukti bahwa antara PNS dan P3K itu sama. Karena namanya sama, ASN. Gaji PNS naik 8%, gaji P3K juga naik 8%. Diangkatnya honorer menjadi P3K, maka sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang ASN akan berjalan dengan lancar sebagaimana harapan. Tujuan atau turunan Undang-Undang ASN mengenai penyelesaian nasib honorer akan dibahas lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang segera akan diterbitkan nantinya. Selain itu diharapkan bahwa honorer yang memenuhi persyaratan supaya bisa mengikuti seleksi P3K. Beberapa kategori honorer yang bisa diangkat menjadi P3K antara lain tenaga honorer kategori 2, kemudian dapat upah dari APBD atau APBN, serta persyaratan umum lainnya sesuai dengan instansi. Itulah informasi mengenai Undang-Undang ASN yang mengubah nasib honorer sampai bisa diangkat menjadi P3K dan dapat jaminan khusus dari pemerintah. Demikian informasinya. Semoga informasi ini menjadi pembakar semangat honorer untuk semakin menunjukkan kualitas pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Selamat buat honorer yang mendapat jaminan khusus dari pemerintah. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.